Shalom sekali lagi warga kerajaan, pakai karunia itu untuk memuliakan Dia. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. How to applying the gifts? Pertama-tama kenalilah your gift. Know your gift. Gift di sini, saudaraku, adalah grace given. Grace gift. Karena itu, grace tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia, tapi kasih karunia. Mulai ayat ke-6 dari pasal 12. Demikian juga karena kita punya karunia yang berlain-lainan. Tidak usah ingin karunia orang lain. Siapa itu pemberian? Dan seperti anggota tubuh punya karunia masing-masing. Maka saudaraku, maka kalau kita dikasih karunia untuk bernubuat, mari lakukan dengan iman kita. Bernubuat itu bukan meramal, saudaraku. Saya melihat Anda bertemu dengan seorang pemuda tinggi, jangkung, hitam, dan giginya putih. Bukan seperti itu, saudaraku. Tetapi membangun, menasihati, dan menghibur. Saya mulai apa yang Tuhan berikan pada saya yaitu menyembuhkan orang sakit dan pengusiran roh-roh jahat. Dan saya lakukan itu sejak pertama saya bertobat. Dan firman Tuhan berkata, kalau ada karunia untuk melayani, mari kita layani. Dengan apa? Dengan segenap hati. Kalau ada orang diberi karunia untuk mengajar, saya bisa mengajarkan firman, tapi saya bukan karunianya teacher dalam 5 jawatan itu. Saya lebih rasul gembala begitu ya. Tapi mari kita kenali dulu, baru kita bisa bertindak di dalam tubuh Kristus. Jangan lupa, to apply the gift harus ada dalam komunitas. Sebab ini tidak untuk personal, bukan untuk private, tapi for the body. Kalau ada orang dikasih Tuhan karunia hati yang murah hati luar biasa. Saya kenal beberapa orang seperti itu. Kalau tidak memberi malah sakit, saudaraku. Dia suka sekali memberi, saudaraku. Begitu murah hati. Dan kalau memberi, Tuhan berkata, lakukan dengan sukacita. Sebab Tuhan mencintai, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau gerundel, ngomel, terpaksa, lebih baik gak usah. Berarti itu bukan karunia. Kalau karunia itu membuat engkau bersukacita, tidakkah kita lupa pada Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia, lebih diberkati memberi daripada menerima. Saya ulang kali pernah ceritakan tentang yaitu bedanya pangeran dengan pengemis. Kalau pangeran begini memberi, kalau pengemis begini, yang mana kita? Ya, yang mana kita, saudara? Firman Allah berkata, kalau ada karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Salah satu karunia yang Tuhan berikan pada saya adalah to be an encourager, to encourage. Parakaleo itu artinya mendampingi orang dalam kesusahan, mendampingi orang yang sedang sedih. Bersukacitalah bersama yang bersukacita, dan bersedihlah, menangislah bersama yang berduka. Sebab banyakan di dunia ini sakitnya SMS, ya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tapi anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, yang ada karunia, bersukacita bersama yang sukses, dan bersedih buat yang gagal. Karena itu saudaraku, bila Roh Kudus bekerja, jangan lupa apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Pertama, persembahkan tubuh kita di atas altar, anggota tubuh kita, supaya kita tahu kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kiranya mencapai kesempurnaan, karena nama Tuhan ada di atas kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Iya, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Jalanku Bukan Jalanmu. Ya, jalanku bukan jalanmu. Nah, saya mau mengawali dengan sebuah pernyataan ya yang sudah saya pikirkan sekian lama dan saya sepakat dengan pernyataan ini. Ya, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pernyataannya bunyinya begini. Segala sesuatu dalam kehidupan berjalan tidak seperti yang Anda atau kita harapkan.
Saya sebenarnya kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, saya kepengen jadi musisi sebenarnya. Jadi seniman itu enak ya. Ya saya berkarya, orang yang akan berusaha untuk mengerti karya saya. Kalau jadi pendeta itu sebaliknya. Ya. Saya yang harus ngerti orang, bukan orang ngerti saya. Kalau seniman itu orang yang akan berusaha kenal dan mengerti karya saya ya. Tapi kenyataannya Tuhan belokkan, saudara ya. Belokkan lalu jadi hamba Tuhan. Waktu jadi hamba Tuhan pertama masuk di penggembalaan, Tuhan belokkan ke pendidikan. Ya. Kapan hari saya ketemu dengan salah satu mahasiswa saya yang saya boleh katakan pelayanannya sangat berhasil ya. Waktu dia selesai studi S2 dia pikir dia mau jadi dosen ya. Tapi entah kenapa waktu dia keliling di kota kelahirannya Tuhan taruh beban untuk merintis di kota tersebut. Ya, dan dia ikut. Ya, jadi mau dosen, kemudian Tuhan belokkan jadi perintis. Ya. Awal merintis dia punya harapan, Tuhan kasih saya 50 sampai 100 orang saja, tapi yang committed gitu. Ya, nggak usah banyak-banyak Tuhan. Ya. Sekarang 8 tahun merintis, saudara ya, dikasih Tuhan hampir 1000 jemaat. Artinya segala sesuatu dalam hidup ini berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana dengan saudara? Sepakat dengan ini? Pak Sugiarto dulu cita-citanya apa ya Pak? Jadi bisnismen. Bisnismen. Sekarang beliau ada di sini sebagai gembala. Saya nggak tahu yang lain, mungkin pasangan hidup, saya maunya yang itu, dapatnya yang ini. Tapi itu yang terbaik kalau itu rencana Tuhan buat kita, amin, saudara ya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk melihat karakteristik ya dari jalan Tuhan itu. Ya, kita akan belajar dari satu episode dari kehidupan Musa ya, tepatnya di Keluaran pasal yang keempat. Nah, yang pertama, saudara ya, yang pertama jalan Tuhan itu karakteristiknya sulit itu biasa. Ya, saya mau membacakan buat saudara di pasal yang keempat. Saya mau mulai ayat yang ke-18 terlebih dahulu sampai dengan yang ke-23. Nah, nanti kita akan melihat sama-sama ayat yang ke-21 secara khusus ya. Tapi saya bacakan saja, saya tidak cantumkan di slide ya. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, ayat 18, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ayat 19, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, ayat 21, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, sebab ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu
anakmu yang sulung. Saudara perhatikan di ayat yang ke-21 ya. Ini menarik sekali sebab setelah negosiasi yang alot ya, Allah memilih Musa untuk menjadi pemimpin yang akan membawa keluar umatnya dari Mesir ya, tanah perbudakan itu ya. Dan akhirnya setelah menjawab semua keberatan dari Musa ya, lalu Tuhan katakan sekarang waktunya kamu pergi ya. Tapi saudara, ada catatan yang menarik ya. Kamu akan diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Saudara, saya sesungguhnya mengharapkan ya, saya mengharapkan teks ini tidak mengatakan aku akan mengeraskan hatinya, tapi aku akan melembutkan hatinya. Betul atau tidak saudara? Ya, ya kan? Tuhan kan sudah pilih Musa untuk melakukan sebuah misi yang khusus. Ya, awalnya dia keberatan, Tuhan memberikan jaminan kepadanya. Lalu harusnya Tuhan katakan, tenang saja Musa, aku akan mempermudah jalanmu. Dan aku akan melembutkan hatinya yang keras. Nah, saudara perhatikan di sini, ya, justru yang sebaliknya. Nah, itulah karakteristik jalan Tuhan. Dan saya percaya ini tidak hanya berlaku buat Musa, tetapi juga buat kita sekalian. Saudara, betapapun harapan kita berpikir kalau saya ikut Tuhan, apalagi kalau sudah ditandai di awal dengan mujizat, selanjutnya jalan akan mulus, jalan akan nyaman, jalan akan menyenangkan. Saudara, kenyataannya tidak demikian. Lampu sudah berubah menjadi hijau. Tetapi masih ada portal juga di situ, saudara. Ada penghalang, dan ini nggak main-main orang nomor satu di Mesir. Saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan juga ya. Kok bisa sih Tuhan itu mengeraskan hati daripada Firaun? Nah saudara, saya mau sedikit saja, tidak usah panjang lebar membahas mengenai isu ini ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, ini bagaimana mungkin, logikanya itu seperti apa, saudara? Nah, saya cantumkan kalau saudara memeriksa di dalam kitab Keluaran, saudara ya, itu seperti apa sih? Seri, ya seri dalam pengertian kalau main catur itu akhirnya apa namanya itu? Remis ya. Remis itu nggak ada yang menang ya nggak ada yang kalah gitu. Seri ya. 10 kali dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. 10 kali pula Firaun digambarkan mengeraskan hatinya sendiri. Draw, saudara. Ya. Lalu bagaimana kita memahami teks ini? Ya. Nah saudara, mari kita akan lihat konteksnya ya, perhatikan. Siapa yang menindas Israel? Jawabannya Firaun. Jadi Firaun sudah dari sononya itu jahat. Berapa lama Firaun menindas Israel? Sampai dengan detik itu 400 tahun, saudara. Jadi dengan kata lain, ya, dengan kata lain, Firaun sudah dari sononya sudah jahat. Dia memang tidak pernah membuka pintu untuk anugerah Tuhan. Dia merasa dirinya adalah Allah itu sendiri. Dia mau disembah. Ya. Nah, itu sebabnya sebenarnya berita yang mau disampaikan oleh Allah kepada Firaun adalah, kamu bukan Allah. Akulah Allah yang berdaulat. Akulah yang akan menyelamatkan umatku. Dan sesungguhnya kalau engkau juga membuka diri kepada anugerahku, maka engkau juga akan menikmati karunia yang sama. Tetapi saudara, ini yang menarik ya, saya nggak tahu ya.
Sudah pernah lihat nggak ya? Saya lihatnya di film sih, tapi belum pernah ngelihat katakan suami istri kalau lagi cekcok gitu loh. Ya lagi cekcok sudah sampai tahap yang sangat cekcoknya ini sudah sampai tahap dewa gitu. Sudah tingkat tinggi cekcoknya gitu ya. Aku tuh masih cinta kamu, gombal, kan jawabannya gitu, betul nggak? Iya, iya, betul atau tidak? Sudah. Orang mau menyatakan cintanya malah ditolak gitu, ya ditolak keras. Ya, apa yang aku bisa lakukan buat kamu? Gak ada. Apalagi? Gimana aku bisa bantu kamu? Pergi sana, kan gitu, betul ya? Betul ya? Nah ini saudara ya, jadi menarik sekali ada seorang penulis, saya lupa sekali kemarin saya mau cari nggak dapat saudara. Tapi ada seorang penulis yang katakan begini, matahari yang sama itu bisa melelehkan sinarnya ya, bisa melelehkan lilin, tetapi juga saat yang sama dia bisa mengeraskan tanah liat. Bisa tangkap ya. Tuhan menyatakan kasihnya kalau orang sudah dijamah oleh anugerahnya, dia akan membuka hati dan menerima anugerah itu dan diselamatkan. Tetapi juga sebaliknya ada orang seperti Firaun ini, menyaksikan anugerah Tuhan atas umatnya, tetapi hatinya makin hari semakin membatu. Dan itulah yang terjadi dengan Firaun, saudara. Nah, ini sebuah tantangan buat Musa. Tetapi di hadapan Allah, Allah bisa mengorkestrasi itu. Ini bukan hal yang menyenangkan, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk kemudian menggenapi maksud-maksud baiknya. Saudara melihat ya, kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran misalnya di ayat yang ketiga pasal yang ke-7, di sana dikatakan tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Pasal 10 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Saudara, saya baru ngerti ya, kalau jalan Tuhan yang kita lalui itu seringkali sulit, sesungguhnya Tuhan itu ingin supaya dia itu mendapat ruang dalam kehidupan kita. Kalau gampang-gampang saudara ya, saudara selesaikan sendiri. Tuhan tidak nampak dalam hidup kita, betul atau tidak? Kalau pulang sekolah biasa-biasa, pulang sampai rumah nilaiku bagus, enggak ada Tuhan nanti situ. Tapi kalau pakai jatuh dulu, kalau tangannya membiru, Tuhan nyata di situ, saudara. Dan inilah kita melihat apa yang sesungguhnya Tuhan rancangkan, jalan yang harus dilalui oleh Musa. Supaya apa? Supaya dia bisa menunjukkan kepada Firaun, bukan Firaun yang adalah Allah yang benar, tetapi dia, dan kepada Israel, supaya mereka semakin mengenal Allah, bahwa Allah yang mereka sembah itu bukan bukan Allah yang biasa-biasa saja. Allah yang sanggup mengadakan tanda dan mujizat. Nanti di perjanjian baru saudara, Musa merefleksikan hal ini di Roma pasal 9 ayat yang ke-17 itu ya. Dia katakan, aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Ya, di dalam Firaun ya. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Saudara, bukankah ini sesuatu yang menantang, tetapi juga sekaligus memberi kekuatan buat kita. Jalan Tuhan tidak selalu mudah. Bahkan jalan Tuhan cenderung sulit.
Tetapi ingatlah ini ya, bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, ya, maka Allah sesungguhnya ingin menyatakan dirinya lebih lagi. Supaya kita kenal dia, saudara. Supaya kita kenal bahwa dia bukan Allah yang biasa-biasa, tetapi dia Allah yang luar biasa. Dan supaya apa yang Tuhan kerjakan pada gilirannya akan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya suka mengutip apa yang dikatakan oleh Wayne Stiles yang mengatakan Tuhan seringkali memimpin kita berdasarkan kebutuhan, garis bawahi kata kebutuhan di sini ya, kebutuhan hati kita ketimbang menurut keinginan hati kita. Kalau keinginan hati ini kan semua baik-baik saja. Doaku anakku akan sukses selalu lah saudara ya, sehat selalu. Perjalanan hidupku akan baik-baik saja dan dimudahkan oleh Tuhan. Saudara, sering kali saya dengar kata itu ya, semoga jalan hidupmu dimudahkan oleh Tuhan ya nak. Ya siapa saja pasangan hidup kita kah yang kita doakan, saudara ya. Tetapi saudara, kalau itu terjadi sungguh Tuhan justru tidak dapat tempat dalam hidup kita. Jadi Tuhan lebih melihat kepada kebutuhan hati kita. Apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita, itulah yang Tuhan utamakan, saudara. Lebih daripada apa yang kita inginkan, saudara. Jadi itu karakteristik yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Yang pertama tadi, sulit itu biasa. Yang kedua, benar itu mutlak. Saudara, saya kemarin terus terang saya banyak bergumul dengan teks ini ya. Aduh, saya nggak tahu berapa halaman tafsir yang sudah saya baca. Saya lihat YouTube khotbah-khotbah dari orang yang saya saya suka dengar, saudara, dan akhirnya makin bingung memang. Dan bagian yang paling membingungkan itu di ayat 24 sampai 26 ini. Ya, saudara perhatikan ya. Keluaran 4 ayat 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Aneh apa enggak saudara? Ini nyambung loh ya dengan bagian yang kita baca tadi loh. Nyambung saudara. Di dalam perjalanan Tuhan mau bunuh dia. Wow, saudara, sudah susah-susah meyakinkan Musa, dia terus cari alasan saja. Lalu kemudian Musa sudah, ya wes Tuhan, kalau Tuhan nggak mau pakai yang lain ya udah aku maju saja. Sudah maju, mau dibunuh saudara. Loh ya apa sih Tuhan ini? Benar apa enggak saudara? Ini Tuhan mau bunuh orangnya sendiri yang sudah dia yakinkan dengan susah payah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Nah, jawabannya di ayat yang ke-25-26. Saudara perhatikan ya, saya bacakan. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, Gersom dalam hal ini. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saudara, jadi ada masalah di sini yang Tuhan ingin bereskan dengan hambanya pada waktu itu. Masalahnya apa? Jelas sekali kalau kita baca ayat 25-26 tadi, masalahnya adalah sunat. Saudara, sunat ya. Nah, rupanya ya entah karena lalai, entah karena mungkin bukan praktek yang umum di Midian ya, atau mungkin Musa pikir cuma sunat nanti aja juga enggak apa-apa kali gitu ya. Saudara ya. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran Musa sehingga
pada akhirnya Tuhan harus berperkara dengan dia. Masalahnya jelas sekali, sunat ya, dan waktu itu memang belum ada hukum Taurat ya. Tetapi kepada Abraham Allah sudah menggariskan dengan jelas ya. Anak laki-lakimu mulai sekarang umur 8 hari ya harus disunat, dan itu adalah tanda fisik ya, dari komitmen bahwa engkau itu menjadi umat perjanjian Allah, dan dia sebut itu sebagai perjanjian yang sifatnya kekal. Nah, saudara, ya saya pikir barangkali ya tidak secepat itu ya, peristiwa itu terjadi, ada waktu, tenggang waktunya ya, mereka mulai berjalan mungkin makan beberapa hari dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, memang diceritakan Tuhan berikhtiar membunuh Musa ya. Jadi itu bukan berarti Tuhan itu tahu-tahu datang mau cekek Musa, enggak begitu saudara ya. Tetapi tiba-tiba itu Musa itu sakit keras ya. Itu ya, saya membayangkannya demikian, mendramatisir dalam pikiran saya. Musa pada waktu itu tiba-tiba sakit keras, waduh, sesak nafas atau bagaimana, demamnya tinggi. Lalu entah bagaimana saudara, rupanya Sipora di sini yang menyelamatkan nyawa suaminya. Dia ingat ini bukan masalah biasa, ini pasti dalam kaitan dengan Gersom yang belum disunat. Nah itu sebabnya biasanya lelaki yang lakukan ya. Tetapi kali itu Sipora lah yang melakukannya. Ya, dan diambil kulit katan dari putranya itu, sentuhkan di kakinya Musa dan mengatakan kamu adalah pengantin darah. Artinya saudara, dia mau mengatakan pernikahan kita ini disahkan ya oleh perjanjian yang Allah buat dengan hambanya Abraham. Dan sekarang aku melakukannya bagi kamu, saudara. Dengan kata lain, ya, dengan kata lain, ini yang kita harus tangkap, ya, bukan soal sunatnya, tetapi ini, saudara, bayangkan ya, Musa akan menjadi pemimpin untuk membawa umat Allah keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, dia sendiri harus beres dulu. Ini saudara, ini yang saya katakan jalan Tuhan, dan saya kira berlaku juga buat kita sekalian. Ya, kita ikut Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita hanya tempelkan Tuhan itu ya di permukaan kehidupan kita, kelihatan orang Kristen, kelihatan ke gereja? Apakah hanya itu? Atau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dalam pengertian kita hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan nyatakan melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus dan yang tercatat di dalam Alkitab kita. Saudara, kalau saudara melihat ya dunia kita sekarang ini, waduh ngeri saudara. Sekarang tidak ada yang namanya kebenaran yang diwahyukan itu tidak ada lagi. Ya. Ada kebenaran saintifik, ilmu pengetahuan, tetapi umumnya di era digital ini, saudara ya, kebenaran itu constructed. Kita yang buat kebenaran itu. Bukan lagi datang dari pewahyuan dari Allah, tetapi saya yang akan mengkonstruksi kebenaran itu. Apa yang nuntun kita? Algoritma, Google, Facebook, itu yang akan nuntun kita. Sudah, kalau mau cari tahu apa-apa kan mesti ketik di situ ya, Google ya. Gimana masak ayam Laos? Semua, dari masak sampai hal-hal yang private, yang penting dalam kehidupan, mau tanya tentang Tuhan pun larinya ke Google. Saudara bayangkan, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, ya,
para penguasa itu, para pemodal itu untuk menindas kita sehingga akhirnya kebenaran itu ya datangnya dari mereka yang punya modal itu. Inilah dunia kita, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur Allah sudah mewahyukan kebenarannya kepada kita. Alkitab, firman Tuhan itulah kebenaran Allah, dan Allah ingin ya kalau Tuhan sudah menyatakannya buat kita, maka Allah ingin supaya di sepanjang kehidupan kita dituntun oleh firman kebenaran itu. Amin, saudara. Jalan itu ya kita melihat di sini, saudara, Allah berurusan dengan Musa. Karena ada masalah di mana hambanya yang sebentar lagi akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Melalui dialah mujizat-mujizat diadakan. Melalui dialah Allah menuntun umatnya dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Kalau ada yang gak beres, saudara, saya kira itu akan menjadi bumerang. Itu sebabnya Allah bereskan dulu hambanya. Baru Tuhan bisa pakai dia dengan leluasa. Saudara, saya percaya ini juga yang Tuhan kehendaki dari kita. Amin. Tuhan sudah menyatakan kebenaran. Sebabnya saya suka sekali doa yang dipanjatkan oleh Daud ya di Mazmur pasal 25 ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam apa saudara? Kebenaranmu. Dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, saya percaya Daud ini enggak asal sebut saja. Dia tahu benar, saudara ya, sudah mengalaminya sendiri ketika dia hidup dalam jalan orang berdosa. Berdosa di hadapan Allah, tidak dibereskan, wah hancur hidupnya. Selalu akan mendatangkan kesesatan dan kehancuran dalam kehidupannya. Itu sebabnya ketika dia menyadari hal itu, dia datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya enggak mau lagi hidup seturut dengan jalanku sendiri. Karena itu akan membawa aku sesat dan akan merusak hidupku. Maka aku berdoa, Tuhan tunjukkanlah jalan kebenaran-Mu itu. Saudara, mari kita memanjatkan doa yang sama ya. Dalam segala urusan dalam hidup kita. Saudara, ya jalan yang terbaik adalah jalan kebenaran itu. Mungkin kita tidak melihat untung besar di situ dalam waktu sekejap, ya. Mungkin itu berkatnya itu lama kemudian baru kita terima. Tetapi jalan kebenaran tetap adalah jalan yang terbaik. Saudara, ya. Nah, ini yang kedua, ya. Lalu yang ketiga, maju itu wajib. Ya, artinya jalan Tuhan itu sifatnya progresif, terus maju, saudara ya. Saya akan bacakan buat saudara di ayat 27 sampai 31 ya, firman Tuhan katakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Ayat 31. Lalu
Percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Saudara, rencana Allah, jalan Allah itu progresif, terus bergerak maju, meskipun kadang geraknya itu slow banget. Bayangkan ya, Musa baru usia 80 tahun, saudara. Itu 40 tahun di Midian ini lama loh, sudah 40 tahun itu. Kok Tuhan gak cepat pakai saja sih? Ya padahal dia sudah dapat semuanya ya. Kalau 40 tahun kan pas waktunya ya, produktifnya seseorang itu. Saudara, dia juga dapat semua yang terbaik di istana Firaun, ya, waktunya untuk Tuhan bisa pakai dia. Tetapi ada 40 tahun lagi ya berselang baru kemudian Tuhan pakai dia. Kelihatannya makan waktu yang panjang, lebih panjang dari yang kita harapkan. Tetapi itulah yang Tuhan mau dia kerjakan, saudara. Allah selalu progres dalam karyanya. Ya, dan biasanya saudara kalau kita melihat ke belakang, sekarang kita ada di mana, ini sebagai persiapan untuk langkah yang selanjutnya. Seperti itu Tuhan bergerak ya. Yang pasti Allah terus membawa kita kepada sebuah klimaks. Ya, ini beda dengan pemahaman dari agama-agama yang lain misalnya saudara ya, yang memahami sejarah itu siklus, seperti siklus ya. Lahir, besar, keluarga, tua, mati, balik lagi dari generasi ke generasi seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah itu ya. Cyclical. Ya, seperti siklus, seperti anjing yang kejar ekornya. Jadi kita enggak melihat makna dalam kehidupan, saudara. Tetapi kalau kita melihat sejarah itu ya menuju kepada klimaks, dari satu titik ke titik yang lain, ini punya maknanya sendiri-sendiri. Dan satu tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Saudara. Dan ini yang Allah kerjakan bagi Musa. Ya, apa yang dikhawatirkan oleh Musa tadinya, jangan-jangan aku datang kepada mereka, lalu mereka akan bertanya, lu itu siapa? Siapa nama Allahmu? Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Musa. Tapi perhatikan di sini ya. Ketika Harun melakukan bagiannya, Musa melakukan bagiannya, lalu dikatakan apa? Lalu percayalah bangsa itu. Saudara, saya percaya ya, mungkin kita akan melalui jalan yang berbeda-beda. Tetapi yang terpenting adalah lakukan apa yang menjadi bagianmu. Amin, saudara. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Mungkin itu kecil, mungkin juga itu besar. Tetapi kalau kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka pada akhirnya Tuhan akan menggenapi setiap rencananya yang besar dan indah itu. Persis, tidak lebih tidak kurang, seperti yang Dia mau. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya, Chuck Swindoll mengatakan God's way are often mysterious and not always pleasurable, but His ways are best. Amin, saudara. Jalan-jalan Tuhan itu seringkali misterius dan tidak selalu menyenangkan. Nikmat untuk dijalani. Tetapi ingat catatan berikutnya, saudara. Meski demikian, jalan-jalannya itu yang terbaik. Haleluya. Jangan pernah keluar dari jalan Tuhan, saudara. Sekalipun saudara saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan besar, jangan pernah keluar dari itu. Ya. Tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Meskipun sulit, tetap berjalan dalam jalan kebenaran. Ya, saudara, karena kita percaya
Allah mengatur segala sesuatu ya untuk mendatangkan yang terbaik buat kita. Terakhir, saudara lihat di sini, ini sebenarnya ada alasannya, saudara ya. Coba saudara perhatikan ya, jalan Tuhan itu sulit. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat, saudara ya. Jadi nggak masalah, nggak ada yang sulit kok buat Tuhan itu. Iya, kalau kita jalannya susah, waduh, tak mundur ya. Kalau kita gitu, kalau Tuhan sulit, lu makin asik saudara. Ya, Tuhan dapat ruang, Tuhan dapat panggung di situ. Kenapa jalan Tuhan itu benar? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Tidak bisa saudara kita main-main dengan Dia. Ya, itu buat Dia itu serius bisnis itu. Hidup dalam kebenaran itu masalah yang sangat mendasar sekali. Yang terakhir, jalan Tuhan itu progresif, terus bergerak maju. Kenapa saudara alasannya? Karena Allah kita Allah yang setia. Saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan sama-sama sambut firman Tuhan pada pagi hari ini.